saya sudah harus kayak saya sekolah lagi. Ya, saya harus menikmati dan harus biasakan. Saya banyak bertanya di ajudan saya Om Pitan tentang banyak hal, termasuk tadi saya bilang saya naik, saya mau turun lihat tapi apakah jangan sampai mengganggu orang lagi bicara atau apa, tapi ternyata dia boleh turun. Jadi saya melihat dalam 2 hari ini, 3 hari ini saya lihat disiplin baik. Saya ada ikut rapat-rapat, saya lihat seluruh pimpinan OPD juga baik kerjanya. Yang pasti kita punya banyak problem kali ini. Setiap kali saya terpilih di salah satu kemarin di Pileg 2019, baru berapa bulan ya, langsung kalau tidak salah COVID dan habis Seroja. Mana duluan ya? COVID duluan. COVID habis Seroja. Kita direfocusing anggaran begitu banyak. Kita janji-janji politik semua habis sudah kita. Banyak yang kita mau kasih sudah janji ini semua. Kita fokus semua hilang semua. Akhirnya banyak yang ngomel juga sama saya. Waktu itu kita lewat apa? Zoom ya? Zoom. Jadi saya sepi. Yang lebih parah lagi, salah satunya ya itu ya tadi anggaran, dan satu lagi yang menurut saya kita sama lah. Kita sering jalan keluar, kita semua anggaran dipotong ya. Kalau dulu satunya DPR ini jalan begini berapa? Segini nilainya. Sekarang sama ini saya 1 hari 2 hari di Jakarta habis ini uang. Nah hidup saya kan agak beda. Mungkin orang lain kalau di Jakarta mungkin makannya di gini, kayak tempatnya gini. Kalau saya baik, berapa juga. Jadi beda. Ternyata berbeda. Pemajaran berbicara. Jadi habis ini kali ini saya dan Bupati terpilih dari wakil pun masalah lagi baru, anggaran banyak di efisiensi dan lain-lain. Contohnya tadi kemarin saya rapat dengan Pak Bupati jam 5 sore, kita bahas soal dengan Ibu BKK. Anggaran itu dianggarkan 100 juta, mau dipotong lagi jadi 50. Jadi saya bilang, kalau dipotong 50, gimana kerjanya? PKK mau kerja di mana? Ini jalan nanti ke Kupang, ada undangan lain-lain. Mau sosialisasi ke masyarakat, turun ke kampung-kampung, dia dari mana? Sedangkan kita kasih bantuan yang kasih anggaran yang lainnya, saya pikir itu juga coba dilihat lagi. Yang mau potong anggaran saya pikir jangan gitu, karena saya pikir itu sangat penting. Dan satu lagi yang kemarin kita rapat itu izin Bupati. Jadi itu tempat kantornya Ibu PKK itu tidak ada. Kemarin di rumah jabatan Pak Bupati, tapi kan sekarang tidak bisa karena itu wakil. Jadi kalau masuk di rumah jabatan Bupati terus nanti tidak enak. Jadi kita berpikir bahwa di tempatnya rumah sekda. Nah ini saya pikir pihak terkait tolong coba di rapat, coba dipikirkan bagaimana itu ada degradasi juga. Jadi itu kita bisa taruh produk-produk kita seperti kain tenun, UMKM dan lain-lain. Dan di situ tempat yang sangat strategis. Kalau kita bikin situ bersih, rapi semua, banyak orang pasti juga akan lihat dan bisa datang partisipasi lihat. Itu saya pikir itu catatan buat OPD terkait bisa tindak lanjuti biar di PKK-nya ada kantor. Kalau kantor yang di mana? Di yang lama lagi, yang di
Drainase itu ya, itu cuma 3x4. Gimana itu mau kerja? Kita kabupaten sebesar ini, terus kerjanya seperti itu, PKK kerja drainase seperti itu. Saya pikir kita punya tempat yang baik, coba. Ini tuh, terima kasih. Berapa stafmu di Seda? Berapa staf kita di Seda? Ada 10 ya? Katakanlah kali 12 ya? Berapa orang? Jadi teman-teman sekalian, Pak A1, A2, A3, rapat semua tentang staff. Apa namanya? Saya kira yang Pak Wakil sampaikan mohon garis bawahi, dipahami dalam ide pemerintahan, dan itulah ini bahwa semua ini harus bersinergi, semua ini harus bisa kita sama. Saya inginkan semua kita sebagai aparatur, pikiran, hati, tenaga itu benar-benar dengan daerah ini. Kita memang punya keluarga, punya bersaudara, kakak adik, dan memang kita berdoa Tuhan untuk sebagai aparatur negara. Dan minimal lebih banyak berpikir untuk kepentingan daerah. Saya memang kemarin setelah rapat dengan tim TPD yang ada di efisiensi anggaran, pemotongan termasuk juga dengan anggaran miliar negeri yang pengurangan dalam dinas dengan kegiatan seremonial. Saya bilang tolong kegiatan itu oke lah, kalau di luar daerah itu hanya mungkin satu orang yang jalan, dalam daerah harus dipertimbangkan. Sehingga memang teman-teman kita tahu semua, tahu kondisi semua begitu toh. Jadi ketergantungan orang-orang di kampung dan besar sekali. Jadi saya saya bilang tolong diperhatikan dalam daerah itu mungkin ada sedikit berbeda dengan baik, sehingga kalaupun luar daerah kita dan dalam daerah itu semua bisa jalan ke desa, ke kecamatan, terus dengan pegawai negeri punya uang, dari masyarakat juga akan ada. Kita berikan, kita kasih orang uang apa segala macam, ya paling kita akan mendorong daya beli di masyarakat. Memang konsekuensi dengan efisiensi anggaran ini, dan logikanya kan begitu. Pengurangan hampir 60 miliar. 60 miliar ini dia berdampak sangat terhadap pendapatan daerah. PAD. Nah, PAD kita dari 50-an miliar sekian itu berkurang ke 20 miliar untuk bahan galian golongan C non logam. Yang dikasih ke OPD ini kan itu yang PAD kita akanlah begitu. Nah, kalau PAD kita berkurang sekitar 20 miliar, konsekuensinya OPD pun dia berkurang seperti itu. Saya bilang ke Pak Jeffrey sebelum tolong terbaik, sehingga ini jangan membuat sehingga semangat kerja, loyalitas, motivasi itu berkurang karena kondisi seperti ini. Nah, kita yang ada di Serta, dari ada di Serta, fungsi-fungsi koordinasi, fungsi kontrol itu ada di kita, administratif ada di kita mencampur dari seluruh aktivitas pemerintahan di daerah ini. Teman-teman sekalian, kita menjadi barometer, kita menjadi tempat orang melihat kita melakukan berapa banyak orang di sini. Datang apel pagi itu apel kekuatan, apel semangat untuk kita mulai kerja, dan motivasi kita saat tadi bilang pikiran, tenaga, waktu, daya kita semua ada di sini. Saya kira kalau kita di dalam hati jiwa kita kalau ada sikap-sikap positif, pikiran positif, saya kira semua akan baik, walaupun tantangan halangan itu ada saja.
Seperti yang saya sampaikan, sekali lagi Setda ini menjadi indikator, menjadi barometer pemerintahan di daerah ini. Teman sekalian, Pak Setda, Pak Sati, Bertiga, termasuk Sapali, kabak-kabak, semua saya ingin kita bersinergi. Pagi-pagi itu harus apel harus saling beritahu buat teman lain untuk kita nanti saya dari ruang ke ruang untuk teman sekalian, hanya untuk memberi kekuatan, semangat, motivasi, kemudian kita bekerja. Tentu ketika kita kerja ada dinamika, itu hal yang biasa. Kita capek, ketika kita omong agak keras, omong lemah, omong lembut, itu hal biasa. Nanti kita berkoordinasi, kita bersemangat. Kita sudah berbuat banyak di daerah ini, tapi habis di sini tidak akan berbuat. Setelah kita berbuat, kita pensiun, generasi ke depan lagi mereka akan kerja lagi. Itu mungkin perlu kami sampaikan kepada kita semua, tetap semangat, jaga kesehatan, harmonisasi keluarga, rumah tangga, kakak adik, tentang hal eksternal juga berpengaruh terhadap kegunaan kita. Gitu. Hari ini forum tadi selesai ya. Besok itu musrenbang kabupaten, rencananya itu dari provinsi Ibu Ketua DPR yang mungkin datang. Nah, hari ini atau besok. Nah, itu maka teman sekalian, memang kondisi yang kita alami saat ini, mohon semua ikuti dengan baik dan tetap semangat. Saya sudah bilang, pikiran, waktu, tenaga semua kita arahkan untuk bagaimana membangun daerah ini. Kita semua punya kemampuan, semua punya talenta yang kita miliki masing-masing. Semua staf, tanpa staf kami juga tidak akan begitu. Jadi kita saling mendukung untuk kepentingan daerah ini, bangsa dan negara. Dan saya kira itu tetap semangat untuk kerja, disiplin harus, pagi kita harus karena ketika udah ada video atau belum besar kok tidak oleh banyak saja. Datang dulu, apel dulu, baru kalau memang mau pulang kembali silakan, tapi teman kantor lagi. Pokoknya sepanjang niat kita baik, saya kira semua terselesaikan. Saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, teman-teman sekalian. Ini satu penghormatan yang luar biasa. Apel harian hari ini dihadiri langsung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Saya pikir ini satu motivasi yang luar biasa, sekaligus ini menjadi memberikan semangat untuk kita. Karena itu apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakil dan Bapak Bupati, tentu ini menjadi catatan penting terutama di sini. Izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kurang lebih ada 200 karyawan yang ada di sekretariat daerah, termasuk beberapa yang ada di bagian rumah tangga, rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Kebetulan dalam bulan puasa, sehingga saudara kita yang Muslim sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan mereka menyesuaikan. Nah, tentu apa yang diarahkan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati ini akan menjadi perhatian untuk kita semua, dan kita lebih semangat lagi untuk terutama dalam mendukung program 100 hari kerja. Disiplin aparatur di daerah ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Saya kira terima kasih Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Terima kasih teman-teman semua. Mohon izin Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kembali dalam satu teman berdoa.